فأما إن كان من المقربين. Di dalam agama Islam kita mengenali ada namanya madhab-madhab, dan madhab tersebut itu sebenarnya sangat banyak, tidak terbatas pada 4 madhab sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat umum. Namun yang paling terkenalnya dari berbagai madhab tersebut adalah madhab yang 4 itu. Yang pertama madhab Hanafi, atau yang kedua madhab Maliki, dan yang ketiga madhab Syafi'i. Inilah yang dipegang oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir madhab Hambali. Dan penulis rahimahullah ta'ala di kebanyakan pembahasan di dalam kitab ini, beliau banyak mengambil pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Perlu diketahui bahwasanya di dalam beragama seseorang diperbolehkan, boleh-boleh saja seorang bermadhab. Artinya seorang dalam pembahasan fikih, dia mengambil madhab Imam Syafi'i. Namun yang terlarang di dalam agama kita apabila seorang dia fanatik terhadap suatu madhab. Bagaimana kita mengetahui? Bagaimana caranya kita mendeteksi apakah seorang ini sudah fanatik terhadap suatu madhab? Caranya dengan kita melihat apabila orang tersebut dia sudah melihat ada sebuah pendapat yang dia pegang, ternyata pendapat tersebut menyelisihi secara terang-terangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun dia tetap berpegang dengan madhab tersebut. Itulah yang dinamakan dengan fanatik atau taklid buta. Itulah yang terlarang di dalam agama kita. Dan inilah yang terjadi, yang menimpa kaum muslimin secara khusus untuk masyarakat Indonesia. Mereka betul-betul fanatisme terhadap madhab Syafi'i. Dan lebih anehnya lagi, banyak dari kaum muslimin, khususnya masyarakat Indonesia, dalam pembahasan fikih mereka melihat madhab Syafi'i. Namun di pembahasan akidah mereka menduakan madhab Syafi'i. Harusnya secara logika, kalau anda benar seorang muslim, maka anda harus melihat setiap dalil dimanapun dalil tersebut berjalan, maka engkau berjalan di belakang dalil tersebut, tidak terpatok kepada suatu madhab. Adapun terpatok kepada suatu madhab, kalau pembahasan fikih saya mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, saya mengambil madhab Syafi'i. Kalau ada pertentangan, ada yang menyelisihi pendapat Imam Syafi'i, maka saya kafirkan, saya bid'ahkan, saya tolak pendapatnya. Ini yang tercela. Karena Imam Syafi'i sendiri, beliau secara terang-terangan, beliau sangat melarang yang namanya taklid buta kepada pendapat-pendapat beliau. Beliau mengatakan wala yahillu li muslimin an yastadilla biqawli hatta ya'rifu dalilahu. Atau kama qala rahimahullah ta'ala. Kata beliau, tidak halal bagi seorang muslim. Tidak halal apa artinya? Diharamkan. Jadi beliau mengharamkan kepada siapa saja yang mengaku mengikut pendapat beliau. Wala yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim yang dia mengambil pendapatku kemudian dia tidak mengetahui di mana saya mengambil. Artinya seorang boleh-boleh saja mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, namun dia harus mengetahui apa dalilnya Imam Syafi'i, apa landasannya, apa dasarnya Imam Syafi'i, sehingga beliau berpendapat dengan pendapat demikian. Inilah yang terjadi. Kaum muslimin karena mereka sudah jauh dari ilmu agama, sudah acuh tak acuh dengan ilmu agama ini, sehingga mereka hanya taklid buta saja kepada Imam Syafi'i dan seterusnya. Jelas? Dan juga Imam Syafi'i mengatakan, وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. Kata beliau, telah sepakat kaum muslimin. Ini bukan para ulama ya, bukan para ulama, tapi sepakat kaum muslimin seluruhnya. Siapa yang mengaku Islam, maka dia harus mengetahui perkara ini. Kata Imam Syafi'i, telah sepakat kaum muslimin akan wajibnya atau barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW,
dia tidak boleh menyampingkan atau menolak sunnah tersebut hanya dikarenakan suatu ucapan manusia. Artinya kalau kita melihat ada sebuah ucapannya Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i, bukan artinya kita tidak memuliakan beliau. Tapi kalau kita melihat ada ucapan Imam Syafi'i yang ternyata bertolak belakang, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita dahulukan Al-Quran dan Sunnah dan kita kesampingkan ucapan Imam Syafi'i. Jangan ada yang mengatakan kita tidak menghormati Imam Syafi'i. Tidak. Ini ucapan beliau sendiri yang beliau ucapkan dalam kitab-kitab beliau yang dinukilkan oleh para ulama. Demikian pula Imam-Imam Ahmad selain Imam Ahmad dan Imam selainnya, mereka mengucapkan dengan ucapan yang sama. Mereka mengatakan, kalau kalian melihat ada sebuah pendapatku yang ternyata menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka buanglah pendapatku ini dan lemparkan ke tembok. Demikianlah Imam Ahmad mengatakan, itulah sikap seorang muslim dalam beragama. Dia beragama tidak boleh fanatisme atau fanatik dan taklid buta kepada pendapat suatu imam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana sifat orang-orang beriman. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman, kalau mereka diajak untuk berhukum dengan hukum Allah, tidak ada lain dan tidak ada lain ucapan mereka kecuali sami'na wa ata'na. Namun zaman sekarang bukan sami'na wa ata'na, kita dengar wa tapina, kita lihat dia dulu, dan tapi banyak tapi-tapinya. Disuruh meninggalkan organisasi, tapi ustadz saya begini. Disuruh meninggalkan kelompok-kelompok, tapi banyak tapi-tapinya. Ini bertentangan dengan sikap seorang muslim. Ya Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah", barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah harga mati. Bukan seorang mentaati para ulama tanpa mengetahui dalil-dalilnya mereka. Jelas sampai di sini?